Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pemetaan Kasus Anak Stunting guna mendukung pelayanan kesehatan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan status gizi atau Cat Up Grow di Puskesmas Poncol. Perkenalkan, saya Yuniar Ayu Pratiwi, Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro. Mari langsung saja menuju materi presentasi proposal. Bab 1. Pendahuluan. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan karena malnutrisi kronis. Anak usia 12-24 bulan sangat rentan terjadi masalah gizi stunting. Faktor penyebab stunting terdiri dari faktor dasar seperti faktor ekonomi dan pendidikan ibu. Kemudian faktor intermediat seperti jumlah anggota keluarga, tinggi badan ibu, usia anak, dan jumlah anak ibu. Selanjutnya adalah faktor langsung seperti pemberian ASI eksklusif, asupan makanan, berat badan lahir rendah atau BBLR, asupan energi dan zat gizi yang memadai, serta penyakit infeksi merupakan faktor yang sangat berperan terhadap masalah stunting. Health Mapper adalah perangkat lunak pemetaan kesehatan yang dikembangkan oleh WHO yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Semarang terus berupaya menekan angka penderita stunting. Hal ini menjadi bagian program pemerintah kota atau Pemkab Semarang dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di daerah. Rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara tingkat kemiskinan dan pendidikan orang tua terhadap terjadinya stunting di wilayah kerja Puskesmas Poncol? Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum untuk mengkaji tentang pemetaan kasus stunting berdasarkan tingkat kemiskinan dan pendidikan orang tua di wilayah kerja Puskesmas Poncol. 2. Tujuan khusus. A. Mengetahui status stunting balita. B. Mengetahui pendidikan orang tua balita. C. Mengetahui pengetahuan ibu mengenai gizi tumbuh kembang anak. D. Menganalisis faktor resiko pendidikan orang tua terhadap kejadian stunting pada balita. E. Menganalisis faktor resiko pengetahuan ibu mengenai gizi tumbuh kembang anak terhadap kejadian stunting pada balita. Manfaat. 1. Manfaat untuk peneliti, menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita, khususnya mengenai tingkat kemiskinan, pendidikan orang tua, dan mengenai gizi tumbuh kembang anak. 2. Manfaat untuk pembaca, menjadi referensi tentang hubungan tingkat kemiskinan dan pendidikan orang tua terhadap terjadinya stunting. 3. Manfaat bagi masyarakat, menambah pemahaman tentang hubungan tingkat kemiskinan dan pendidikan orang tua terhadap kejadian stunting. 4. Manfaat bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan upaya pencegahan stunting. 5. Manfaat bagi Puskesmas Poncol sebagai masukan perencanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting pada balita. Ruang lingkup. 1. Lingkup keilmuan, rekam medis dan informasi kesehatan. 2. Lingkup penelitian, metode penelitian. 3. Lingkup lokasi, daerah wilayah Kota Semarang. 4. Lingkup metode, cross-seksional. 5. Lingkup objek atau saran, ibu dan anak. 6. Lingkup waktu, waktu pelaksanaan penelitian. Bab 2. Kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori pada stunting. Penyebab langsung stunting adalah asupan makanan dan penyakit. Penyebab tidak langsung, persediaan pangan di rumah. Pokok masalah, pendidikan, pekerjaan, jumlah balita dalam keluarga. Akar masalah, krisis ekonomi langsung. Kerangka konsep. Tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan orang tua terjadilah stunting. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain penelitian case control. Penelitian dimulai dengan melakukan pengukuran variabel tergantung. Variabel bebasnya dicari secara retrospektif karena itu studi case control disebut dengan
longitudinal. Artinya, subjek tidak hanya diobservasi pada satu saat tetapi diikuti selama periode ditentukan. Variabel penelitian 1. Variabel independen atau bebas, kejadian stunting. Keadaan status gizi seorang berdasarkan keadaan gizi, tingkat kemiskinan, dan pendidikan orang tua. Variabel dependen atau terikat, tingkat kemiskinan. Keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga dalam masyarakat berdasarkan materi. Pendidikan orang tua, tingkat pendidikan formal terakhir yang ditempuh ibu. Populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan ini, maka populasinya adalah balita di puskesmas Poncol. Sampel. Sampel adalah sebagian atau jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi benar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Misal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Maka populasi penelitian ini adalah balita di puskesmas Poncol. Pengumpulan data. Data primer. Data primer dari penelitian yang diperoleh secara langsung menggunakan pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan terikat dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan orang tua. Data sekunder. Data sekunder dari peneliti ini diperoleh Puskesmas Poncol yang memiliki cangkupan stunting di wilayah Puskesmas Poncol terkait jumlah populasi yang akan menjadi subjek penelitian pada populasi tersebut. Pengolahan data. 1. Editing. Sebelum mengolah data perlu disunting terlebih dahulu dengan cara memeriksa kelengkapan daftar pertanyaan yang telah diisi oleh responden. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang diisi responden. 2. Coding. Mengklasifikasi jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori untuk mempermudah pengolahan data. 3. Tabulasi data. Dengan cara membuat tabel jawaban-jawaban yang sudah diberikan, kategori jawaban dan mengatur angka, kemudian dimasukkan ke tabel sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam beberapa kategori. 4. Membuat peta persebaran sesuai dengan hasil data di Puskesmas Poncol yang ada dengan kuantum GIS. Definisi operasional. 1. Dengan variabel peta persebaran kasus stunting berdasarkan tingkat kemiskinan dan pendidikan orang tua. Dengan definisi operasional, memulai data primer dan yang ada di Puskesmas Poncol dengan skala ordinal, yaitu 1. Pekerjaan orang tua, 2. Pendidikan terakhir orang tua. 2. Dengan variabel peta sebaran balita yang terkena stunting dengan definisi operasional melalui data primer balita yang berkunjung di Puskesmas Poncol dengan skala rasio. Analisis data. 1. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi dan presentasi dari tiap variabel. 2. Analisis bivariat dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan. Analisis bivariat dilakukan setelah ada perhitungan analisis univariat. 3. Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen, yaitu menganalisis tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.